Manusia itu tidak terlahir tanpa pola. Kita diciptakan dengan rahasianya yang bahkan telah tertulis di dalam huruf alif, lam, mim. 3 huruf yang sering kali kita baca tapi jarang kita hayati. Padahal di sanalah tersimpan kisah hidup kita dari awal keberadaan sampai saat kita kembali kepadanya. Salam Sang Sejati. Manusia, waktu dan rahasia kembali. Tenangkan dadamu sebentar. Duduklah walaupun hanya dengan pikiranmu. Karena hidup ini tidak sedang meminta kita untuk mengerti segalanya. Ia hanya ingin kita menyadarinya. Manusia itu sejatinya tidak pernah benar-benar berjalan lurus ke depan. Kita berputar seperti waktu, seperti nafas, seperti huruf yang berulang-ulang disebut, tetapi jarang direnungi maknanya. Para arif pernah berbisik bahwa diri manusia ini ibarat huruf-huruf awal kehidupan. Bukan sekedar bunyi, tapi tanda. Alif, ia berdiri tegak sendiri, tidak bercabang, seperti awal keberadaan kita. Dari tiada, kita dipanggil menjadi ada, bukan karena kehebatan, bukan karena permintaan, tetapi karena kehendaknya. Alif mengajarkan satu hal penting, bahwa asal manusia adalah kesatuan. Belum ada nama, belum ada status, belum ada luka, hanya roh yang bersaksi. Lalu kemudian ia hidup bergerak. Kita memasuki fase lam, huruf yang membengkok, melengkung dan menghubungkan. Disinilah manusia mengenal dunia, kecil, dewasa, tua. Pada lam, kita belajar banyak hal, belajar mencintai, belajar kecewa, belajar memiliki, dan belajar kehilangan. Di fase ini pula, manusia seringkali lupa bahwa semua yang ditemui hanyalah titipannya. Jabatan datang, lalu pergi, harta naik, lalu jatuh. Nama dielu-elukan, kemudian terlupakan. Seperti siang dan malam, seperti pasang dan surutnya ombak, seperti daun yang gugur dan tumbuh kembali. Tidak ada yang benar-benar diam, kecuali satu hal, perubahan itu sendiri. Para bijak berkata, dunia ini tidak jahat. Yang melelahkan adalah keterikatan kita kepadanya. Lalu tanpa disadari, manusia akhirnya sampai pada huruf yang terakhir, mim, huruf yang tertutup, bibir yang terkatup, suara yang berhenti. Pada mim, manusia belajar diam, bukan karena kalah, tetapi karena perjalanan telah selesai. Disinilah tubuh kembali ke tanah dan roh kembali ke asalnya. Mim mengingatkan, tidak ada satupun cerita dunia yang dibawa pulang kecuali jejak. Dan di sini pula banyak manusia yang tersentak. Ternyata yang paling sering hilang dan tidak pernah kembali bukanlah harta, bukan jabatan, bukan pula manusianya, tetapi waktu dan umur. Waktu ketika datang sering kita abaikan, ketika pergi baru kita sesali. Padahal setiap detik adalah amanahnya, setiap nafas adalah undangan untuk sadar mengingatnya. Setiap saat ada yang wafat, dan di saat yang sama ada bayi yang lahir. Dunia ini tidak pernah kosong, ia hanya berganti peran. Seperti dedaunan, jatuh satu tumbuh yang lain.
Seperti juga ombak, datang satu kemudian pecah lalu digantikan. Kita pun demikian. Kita hidup di antara dua jurang, ada dan tiada. Ada karena kita diberi kesempatan hadir, tiada karena kehadiran ini akan ditarik kembali. Maka pertanyaannya bukan lagi berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita tinggalkan saat hidup. Karena sesungguhnya setiap manusia adalah guru sekaligus murid bagi dirinya sendiri. Hidup ini adalah apa yang kita ajarkan lewat sikap hidup kita. Karena kehidupan adalah apa yang kita pelajari lewat kejadian. Ketika kita bersedia belajar dari siapapun, bahkan dari luka ataupun dari kegagalan, itu berarti kita sedang menjemput ilmu yang tidak tertulis di buku manapun. Ilmu yang tidak sibuk dengan benar dan salah, tetapi dengan kesadaran. Hanya manusia pilihan yang mampu menggunakan ilmunya untuk mengenal penciptanya, yang akan menemukan ketenangan sejati. Karena tanpa mengenal arah pulang, hidup ini hanyalah perjalanan tanpa tujuan. Para Arif mengingatkan, kita datang dari nur, hidup dalam cahaya, dan akan kembali kepada nur ilahi. Untuk itu, jangan habiskan waktu hidup ini hanya untuk sekedar sibuk urusin dunia. Habiskanlah untuk menjadi yang bermakna. Ada pepatah yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama bukan soal terkenal, tetapi soal manfaat. Apakah kehadiran kita menenangkan? Apakah kata-kata kita menguatkan? Apakah sikap kita membawa cahaya? Jika iya, maka kita telah berjalan menuju derajat insan kamil, manusia yang utuh, manusia yang mengenal asal-usul dirinya dalam menjalani kehidupannya dan sadar akan kembalinya. Jika hari ini dadamu terasa berat, ingatlah, hidup ini bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk disadari dalam kesadaran. Demikianlah, salam